Perkenalkan, nama saya Immanuel Nicola Tarigan. Saya adalah mahasiswa STMIK Triguna Dharma dengan NIRAM 2019-01-082 dari kelas 5 MIA 1. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai periklanan. Eh, di sini pengertian iklan. Kata iklan atau advertising berasal dari bahasa Latin adverter yang bermakna memindahkan atau mengalihkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. Yang dimaksud daripada pernyataan tersebut, di mana buah pikiran yang direalisasikan untuk memasarkan produk kepada konsumen agar dapat menarik pasar lebih besar daripada tidak menggunakan iklan. Nah, selanjutnya, yaitu tujuan iklan. Di sini, tujuan iklan adalah memperkenalkan suatu produk agar konsumen terpengaruh untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, menginformasikan, membujuk, mengingatkan konsumen akan suatu produk. Yang ketiga, membangun kesadaran akan suatu merek, dan membangun hubungan pelanggan dengan menyampaikan nilai pelanggan. Yang dimana uh, tujuan produk yang utama yaitu untuk memasarkan suatu produk dan produk tersebut dapat uh, diingat oleh konsumen pada pasar yang kita ketahui banyak begitu besarnya pasar dan dapat bersaing lebih besar dan dapat memberikan impact yang lebih besar dengan menggunakan iklan. Dan produk tersebut dapat lebih meningkatkan laba daripada nilai suatu produk tersebut waktu dijual. Nah, selanjutnya, elemen iklan. Di sini ada beberapa elemen iklan, yaitu bentuk komunikasi berbayar, proses identifikasi sponsor, membujuk dan mempengaruhi konsumen, media massa sebagai penyampai, non-pribadi, fase sasaran, target sasaran. Yang dimana secara ringkas yaitu bentuk komunikasi berbayar kepada pasaran target. Di mana di sini iklan adalah suatu komunikasi atau penyampaian produk dengan prabayar atau berbayar untuk pemasaran yang lebih atau uh, meningkatkan pasar daripada suatu produk tersebut dengan memakainya suatu iklan. Uh, Berikut adalah elemen iklan dan selanjutnya itu ada fungsi iklan. Fungsi iklan ada beberapa, yaitu adalah fungsi penguatan, informatif, persuasif, dan juga fungsi pengingat. Yang dimana fungsi penguatan yaitu memberikan keyakinan terhadap produk yang dipilih. Dan kedua itu informatif, yaitu untuk menciptakan kesadaran tentang pengetahuan tentang suatu produk, dan pengingat yang dimana itu pembelian produk ataupun jasa kembali, dan persuasif yaitu mengajak agar keyakinan terhadap suatu produk hingga menciptakan kesukaan. Di sini saya jelaskan satu persatu, yaitu penguatan, yaitu memberikan keyakinan terhadap suatu produk yang dipilih. Pada iklan tersebut, kita meyakinkan atau menyuarakan bahwa produk kita tersebut adalah suatu produk yang lebih baik daripada produk lain pada pasarnya. Nah, dan si konsumen dapat lebih yakin memilih produk kita dari sekian banyak produk yang ditawarkan. Nah, yang kedua ini yaitu informatif, yaitu menciptakan kesadaran tentang pengetahuan suatu produk, yaitu memberikan informasi lebih terhadap produk yang ditawarkan agar konsumen lebih mengerti apa yang dibeli oleh konsumen, produk apa yang ia terima, dan guna produk tersebut untuk apa, gitu. Lebih informatif untuk ke depannya. Dan itu yang ketiga, yaitu pengingat, yaitu pembelian produk ataupun jasa kembali. Nah, di sini eh, dengan adanya iklan, konsumen akan mengingat produk kita dan dia akan datang kembali untuk membeli produk yang telah kita tawarkan tersebut. Jadi fungsi iklan adalah untuk mengingatkan produk kita yang sudah dibeli pada konsumen agar konsumen dapat tahu harus kemana jika ingin membeli produk yang ingin dibeli pada konsumen tersebut. Nah, yang keempat yaitu persuasif, yaitu mengajak agar memiliki keyakinan terhadap produk hingga menciptakan kesukaan. Uh, Makna daripada kalimat tersebut itu untuk mengajak konsumen yang awalnya dia tidak mengerti produk kita, dia tidak suka, dan dia menjadi mengerti dan dia suka dan lebih menggunakan produk kita lagi untuk meningkatkan uh, suatu pasar pada produk kita tersebut. Sifat iklan berikut adalah 3 sifat pada iklan. Yang pertama itu daya sebar. Iklan memungkinkan penjual mengulangi pesan berkali-kali. Iklan juga memungkinkan para pembeli menerima dan membandingkan pesan-pesan dari berbagai pesaing. Iklan berskala besar menyatakan suatu yang positif terhadap ukuran kekuatan, keberhasilan, dan penjualan tersebut. Yang kedua, gaya ekspresi yang besar. Iklan memberikan peluang untuk
mendramatisir perusahaan tersebut dan produknya, melakukan penggunaan cetakan, suara, dan warna yang bersih. Yang ketiga, impersonalitas. Pendengar tidak merasa wajib memperhatikan atau menanggapi iklan. Iklan adalah suatu monolog di hadapan dan bukan dialog dengan pendengar. Nah, sini saya akan menjelaskan satu persatu. Dari yang poin pertama itu daya sebar. Iklan memiliki daya sebar yang lebih luas cakupannya terhadap pasar dengan berbagai macam iklan yang dapat saya sebutkan, yaitu daripada media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya, sehingga produk kita lebih luas cakupan pasarnya. Nah, yang kedua yaitu daya ekspresi yang besar. Iklan memberikan eh, pengekspresian daripada suatu produk itu lebih besar lagi dibanding eh, tanpa iklan. Sehingga produk kita tersebut dapat lebih meningkat di kalangan konsumen dan lebih terikat, lebih dimengerti apa yang ingin diekspresikan daripada suatu produk tersebut. Nah, yang ketiga itu impersonalitas, yaitu eh, iklan adalah suatu pemasaran secara monolog, di mana tidak ada dialog antara pemasar dan juga konsumen. Sehingga dengan monolog tersebut dapat menarik konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai iklan yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Saya Immanuel Ibrahim, izin pamit untuk diri.